Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Boben. Salam rahayu, salam sejahtera, salam samuroso buat teman-teman semua. Kali ini Boben akan menceritakan tentang pencarian bambu unik yang malah nyasar dan kebingungan berada di mana saya sekarang. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Pada tahun 1996, kala itu saya sudah duduk di bangku sekolah dasar kelas 4 SD. Pada waktu itu, kadang-kadang saya jajan, kadang-kadang tidak jajan. Ya, karena orang tua saya bekerja sebagai kuli cangkul di sawah, teman-teman. Saya pun menyadarinya dan coba untuk belajar menerima kenyataan. Walaupun terkadang saya iri melihat teman-teman saya yang selalu jajan dan jajan. Terkadang ibu membekali saya satu botol air putih yang dimasukin ke dalam botol aqua bekas dan membungkuskan nasi goreng bekas masak nasi tadi malam. Karena menurut ibu saya kalau dibuang kan sayang. Jadi ibu membuatkan nasi goreng untuk bekal saya dengan dibungkus menggunakan daun pohon pisang kelutuk yang sudah kering. Terus dan terus seperti itu, sehingga pada suatu saat saya sedang berjalan menuju arah sekolah, saya pun melihat dua orang pemuda yang sudah dewasa, seumuran, ya kurang lebih berumur 25 tahunan. Mereka mengobrol dengan sangat serius. Saya berjalan pelan pas melewati di belakang mereka. Pas tepat di belakang mereka, tali sepatu saya ikatannya tiba-tiba lepas. Saya pun berhenti dan membenarkan ikatan tali sepatu saya yang tadi lepas. Setelah saya berhasil membenarkan ikatan tali sepatu saya yang rusak, dan ternyata tali sepatu yang satunya pun kendor, mau lepas lagi, sehingga lumayan lama saya berada di belakang mereka. Secara tidak sengaja saya mendengarkan obrolan mereka dan ternyata mereka sedang membicarakan tentang bambu petuk. Salah satu dari mereka ada yang memegang bambu. Nih, ini yang dinamakan dengan bambu petuk. Ada ruas yang saling berhadapan dan ada ranting yang saling bertemu. Kalau dijual, ini harganya sangat mahal, ratusan juta bahkan miliaran, ujar salah satu dari pemuda tersebut. Dengan sangat jelas saya pun melihat bambu yang dipegang dari salah satu pemuda tersebut. Oh, seperti itu bentuk bambu petuk yang konon kata orang-orang yang harganya mahal itu, ujar saya dalam hati. Setelah itu saya pun melanjutkan perjalanan saya untuk menuju ke sekolah. Tapi di tengah perjalanan saya selalu kepikiran tentang bambu petuk. Wah, kalau saya dapat bambu petuk,
terus dijual, berarti saya akan punya banyak uang. Saya pasti kenyang jajan, dan pasti orang tua saya senang dikasih uang banyak oleh saya. Pikir saya, kalau banyak uang kan bapak saya tidak lagi jadi kuli cangkul sawah. Pikir saya dalam hati. Singkat cerita, sekolah pun sudah selesai dan waktunya saya pulang ke rumah. Tetapi dalam perjalanan dari sekolah menuju rumah, saya pun masih kepikiran tentang bambu petuk tersebut. Wah, benar-benar nih, saya harus mencari bambu petuk, saya harus mendapatkan bambu petuk. Karena kalau dijualkan, saya pasti punya uang banyak, dan orang tua saya pun pasti senang kalau dikasih uang banyak sama saya. Sesampainya di rumah, saya pun mencopot sepatu dan baju seragam sekolah saya yang berwarna merah putih. Sudah pulang, Nak? Sapa ibuku. Iya, Bu, jawab saya. Makan dulu nih, tutur ibuku. Iya, Bu, jawab saya juga. Ibu menyiapkan makan untuk saya dengan lauk sayur lodeh dan kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun langsung makan dengan lahapnya. Kebetulan tidak jauh dari rumah saya banyak sekali rumpun-rumpun bambu, dan saya pun masih teringat dengan obrolan kedua pemuda tersebut. Pas saya tadi berangkat sekolah, sesampainya di kebun, saya pun disuguhkan banyak sekali rumpun-rumpun bambu. Wah, luas sekali. Dan batang demi batang, rumpun demi rumpun, saya periksa. Tetapi tidak satupun batang bambu yang seperti pemuda yang saya lihat waktu itu memegang bambu petuk. Rasa semangat saya pun tidak berhenti sampai di situ. Ambisi dan semangat saya untuk menemukan bambu petuk pun membuat saya lupa waktu. Sampai waktu pun sudah mulai gelap. Astagfirullahaladzim. Ternyata hari mulai gelap, ujarku dalam hati. Saya pun langsung berbalik badan untuk pulang. Akan tetapi, pas saya membalikkan badan, saya pun bingung untuk menuju arah pulang. Tiba-tiba, saya pun melihat kakek-kakek yang sepertinya habis pulang dari sawah karena beliau membawa cangkul di pundaknya. Kakek tersebut sentak melihat ke arah saya. "Kamu mau kemana, Jung?" Dengan menggunakan bahasa Jawa Cirebon. "Pengen pulang, Kek," jawabku, juga dengan menggunakan bahasa Jawa Cirebon. "Oh, ini sudah hampir malam," jawab kakek dengan masih menggunakan bahasa Jawa Cirebon. "Iya, Kek, tapi saya ingin pulang," jawabku dengan pikiran bingung campur takut. "Sudah, nanti saja pulangnya. Inap dulu di rumah kakek. Ini sudah hampir malam,"
ucap kakek. Tapi saya takut dimarahin ibu dan bapak saya, kek, kalau saya tidak pulang, karena saya tidak izin sama ibu dan bapak saat pergi dari rumah, ucap saya. Sudah, tidak apa-apa, kata kakek. Iya, kek, ucapku dengan pikiran bingung. Setelah itu saya pun mengikuti kakek berjalan. Sesaat kemudian sampailah saya di depan rumah si kakek. Rumah tersebut terbuat dari berdindingkan geribik dan beratapkan daun tebu. Kakek langsung membuka pintu rumahnya yang juga terbuat dari geribik. Sesampainya di depan pintu, kakek pun langsung mendorong pintu rumahnya yang terbuat dari bambu atau geribik. Setelah pintu rumah tersebut terbuka, ternyata di dalam rumah tersebut ada sesosok nenek-nenek. Ya, mungkin itu istri dari si kakek, pikirku. Nek, sapaku. Tapi si nenek hanya menjawab dengan senyuman, tidak berucap sedikit pun. Dan tidak lama dari salah satu kamar keluarlah perempuan dewasa yang sangat cantik. Wanita cantik tersebut pun hanya tersenyum, tidak bersuara. Oh iya, nenek dan perempuan dewasa tersebut berpakaian seperti penduduk desa seperti yang ada di film Golok Setan yang dibintangi oleh Bang Berry Prima. Silahkan duduk, Jung, ucap si kakek. Iya, Teh, jawabku dengan perasaan gimana gitu. Siapkan makan, Bu, untuk Kajung, ucap kakek kepada si nenek. Kemudian nenek pun langsung mengambilkan nasi dari dalam tempat nasi yang juga masih terbuat dari bambu, menggunakan piring tersebut. Piring tersebut terbuat dari seng, ya seperti kaleng begitu. Kemudian nenek pun langsung memberikannya kepada saya. Akan tetapi, semenjak saya sampai rumah bersama si kakek, sampai menawarkan makan, bahkan sampai saya selesai makan pun, nenek dan seorang perempuan yang dewasa tersebut tidak bicara sepatah kata pun. Mereka hanya melihat dan tersenyum. Silakan dimakan, Cung, ucap kakek. Karena kebetulan saya sangat lapar, saya pun langsung memakannya. Akan tetapi, ini kok ikannya atau lauknya belalang? Sentak saya melihat ke arah mereka bertiga. Saya melihat mereka bertiga ikut makan dengan lahapnya. Mungkin enak kali ya, pikir saya. Tanpa berpikir panjang pun, karena saya lapar, saya pun langsung memakannya dengan lauk belalang
yang sudah digoreng berbumbukan kecap. Singkat cerita, sayup-sayup terdengar suara azan subuh. Kemudian setelah suara azan subuh sudah tidak terdengar lagi, kakek pun membangunkan saya. "Cung, bangun," kata kakek membangunkan saya. "Iya, Kek," jawab saya sambil mengucek-ngucek mata saya karena masih terasa sangat ngantuk. Kakek dan saya pun keluar dari rumah dan berjalan beberapa meter dari halaman rumah kakek tersebut. "Kalau mau pulang, lurus aja ke sana, Cung," kata si kakek. Iya, Kek. Terima kasih, Kek," jawab saya. Akan tetapi, baru beberapa langkah saya berjalan, langsung terlihat jelas jalan pulang menuju rumah saya. Lalu, saya pun menoleh ke belakang. Nah, rumah kakek tersebut sudah tidak terlihat lagi. Yang ada hanya rerumpunan bambu yang sangat lebat. Saya pun langsung pulang bergegas mempercepat langkah saya supaya cepat sampai rumah. Baru sampai depan rumah, saya langsung disambut dengan ibu yang langsung menyambut saya dengan pelukan. Begitupun dengan bapak saya. "Kemana aja kamu, Nak? 2 hari nggak pulang?" ujar ibu dan bapak saya. 2 hari? Dalam hatiku bertanya-tanya. Padahal baru 1 malam saya tidak pulang karena tidak menemukan jalan pulang. Saya pun menceritakan semuanya, kejadian yang dialami oleh saya kepada ibu dan bapak saya. Ibu dan bapak saya pun berkata, "Udah, kamu tidak boleh pergi-pergi lagi." "Iya, Bu, Pak, maafkan saya sudah membuat ibu dan bapak panik." Oke teman-teman, itulah kisah yang pernah saya alami pada waktu saya masih duduk di bangku kelas 4 SD tahun 1996. Pesan saya, kita sebagai seorang anak, kalau mau pergi kemanapun, dekat ataupun jauh, harus izin kepada kedua orang tua kita. Jadikan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir di Boben Channel kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam seduluran, salam bambu unik Nusantara, salam satu rumpun.